Baik, sambil kita menunggu acara dimulai, kita ice breaking dulu biar kita melatih konsentrasinya kita. Baik, kuncinya adalah kata darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Oke, darat, laut, udara. Dua hewan dari darat. Herbal kuda. Oke. Mantap. Oke, tadi apa hewan laut? Ikan, cumi, gurita. Ya. Udara. Darat, laut, udara. 5 hewan udara. Capung, kupu-kupu, merpati, nuri. Elah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami kasih dan kami cintai, setelah kita akan memasuki acara pembukaan lanjut acara ini, itu saya mohon dengan hormat kesediaan Bapak Ibu untuk bisa mungkin menonaktifkan atau men-silence bunyi HP agar kita bisa konsentrasi, bisa fokus, bisa saling merasakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi dan kami cintai, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita masih diberikan rahmat, nafas kehidupan serta kesehatan, sehingga kita pada hari ini boleh berkumpul bersama-sama dengan orang terkasih kita satu sama lain di KSP Meranti AT dalam acara rekoleksi evaluasi kegiatan RAT tahun buku 2024 dan pembubaran panitia RAT tahun buku 2024 KSP Meranti AT. Izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Pater Immanuel Theodorus Bulu CSSR yang akan membawa kita nanti pada acara rekoleksi, para pengurus KSP Meranti AT, para pengawas penasihat KSP Meranti AT, para pengurus KSP Meranti AT, para pengawas KSP Meranti AT, yang sama juga kami hormati manajemen KSP Meranti AT, para ketua pospel KSP Meranti AT yang kami hormati, dan yang tercinta seluruh keluarga dari pengurus pengawas manajemen KSP Meranti AT. Kita boleh berbangga bahwa pada hari ini kita bisa mengadakan acara di tempat ini di Aula Villa Redentoris Wekelo pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 pada acara rekoleksi dan evaluasi sekaligus pembubaran panitia. Baik, kalau tidak perlu memperpanjang kata, kita akan membuka kegiatan kita ini dengan doa pembukaan. Untuk itu marilah kita hening, tenang sejenak, dan kita akan memberikan kesempatan kepada Pater Immanuel Theodorus Bulu CSSR untuk membawa kita dalam doa. Kepada Pater dipersilakan. Saudara sekaligus, selamat pagi. Mari kita memulai rekoleksi kita dengan doa singkat. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah Bapa dalam surga. Nah, sambil kita mengucapkan pagi-pagi sambil toleh kiri ke kanan. Coba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Saya orang Sumba asli dari Wejewa juga, Wejewa Barat di Merokot sana. Ya. Saya tugasnya di Wonogaspar, ya, Redentoris CSSR, cowok setia selalu romantis. CSSR. Bukan sudah mati bermain. Oke, sekarang saya mungkin demikian perkenalan saya kembalikan kepada Isi. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sapaan oleh Ketua Pengurus KSP Meranti AT. Kepada Bapak Ketua, Bapak Alfonsus Koro SPD GR, dipersilakan. Ulang lagi, selamat pagi. Semangat pagi. Baik, luar biasa sekali. Yang terhormat Pater Immanuel, rekan-rekan pengurus
pengawas, manajer bersama dengan manajemen, dan yang paling kami tuakan Bapak penasihat kami yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Pertama-tama kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini sesuai dengan kesepakatan kita, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan kita boleh menjalankan pada hari ini oleh karena izin dan berkat Tuhan, dan boleh mengantar kita sampai di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan berharap sebentar kita pulang juga dalam keadaan sehat walafiat dan bertemu dengan keluarga di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan daripada kita berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini, bahwa kita akan melaksanakan rekoleksi bersama pengurus, pengawas, dan manajemen. Apa sih tujuan kita melakukan rekoleksi ini Bapak Ibu? Perlu kita ketahui bahwa rekoleksi ini pertama kali kita laksanakan di dalam KSP kita, di dalam Merandi AT kita, untuk kita melaksanakan secara bersama-sama. Tujuan kita Bapak Ibu hanyalah supaya mempererat hubungan, bagaimana kita bekerja di dalamnya, bagaimana pengurus pengawas bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diembankan. Jadi ketika kita berkumpul pada saat ini, kemudian kita meminta imam untuk memberikan rekoleksi kepada kita, tidak sekadar supaya kegiatan ini dia jalan, kegiatan yang kita sudah buat itu kemudian, oh ini kita sudah laksanakan kegiatan ini. Tidak sekedar kita melaksanakan kegiatan Bapak Ibu, tetapi jauh daripada itu, bagaimana hubungan antara kita di dalam manajemen, hubungan antara keluarga bersama dengan kita yang ada di dalam. Jangan sampai ketika istri atau suami bekerja, apalagi kita Merandi AT itu kerjanya 5 hari, dan itu sampai dengan jam 4. Inilah tujuan kita, bagaimana supaya dengan adanya rekoleksi ini kita bisa saling mendukung satu sama yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, harapan saya secara khususnya hari ini ada yang kita bisa bawa pulang. Ketika kita kembali bekerja, kita bisa terapkan dan kita bisa implementasikan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Oleh karena itu, setelah sebentar diberikan materi oleh Pater, kita dapat meresapi itu. Kita jangan sekedar untuk kita duduk, kemudian kita selesai dari sini, kemudian kita pulang. Dan juga evaluasi kita pada pagi hari ini saya buka dengan resmi. Baik, tadi tujuannya rekoleksi adalah menambah rasa kekeluargaan, persaudaraan antar satu sama yang lainnya. Mungkin kita membutuhkan orang yang lebih dituakan dan atau yang lebih memahami akan hal tersebut. Untuk itu, sesi selanjutnya nanti kita akan memasuki sesi rekoleksi, renungan, dan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Pater Emmanuel Theodorus Bulu CSSR. Pada Pater, dipersilakan. Itu, ini kan KSP Merandi AT ini kredit junior. Ya. Kredit junior itu didirikan oleh, ada yang tahu? Siapa pendiri kredit junior? Siapa? Profession, dari mana dia? Wali kota? Frederick William Profession. Sekitar tahun atau abad ke-19. Tadi Bapak yang menjawab ya. Saya kasih hadiah. Kalau pencapaian nanti kasih anaknya. Frederick William abad 19. Ada yang tahu kenapa latar belakangnya apa dia membangun kreditnya? Karena kemiskinan. Ya. Sehingga saling membantu satu orang yang lain. Terima kasih. Keperhatian utama Frederick adalah adanya dalam
kelompok masyarakat, ada orang yang benar-benar memiliki gap antara mereka yang benar-benar hidup sejahtera, orang kaya, dengan orang-orang yang masih sangat membutuhkan. Kira-kira arti bahasa apa? Bahasa Indonesia, Pak. Artinya apa kira-kira tuh? Satu hati, satu jiwa, satu pikiran gitu. Okay. Menyamakan hati. Oke. Kalau tadi MC tadi menyebut kita keluarga, maka saya coba mengartikan Merandiate ini sebagai together as one family. Ya. Sebagai KSP Merandiate, kita bersama sebagai suatu keluarga. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, kita tanpa memandang di antara kita. Yuk bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam berat kasih Tuhan. Sampai menunjuk kiri kanan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Merandiate, asik-asik jos. Jos itu artinya jadilah orang setia, jadilah orang smart, dan jadilah orang sukses. Jos. KSP Merandiate, asik-asik jos. Baik Bapak-Bapak. Oke baik, Bapak Ibu bisa lihat sama-sama di depan. Di situ kami memilih gambar untuk mewakili semua nilai-nilai yang ada itu. Kami memilih gambar rumah adat. Nah dari rumah adat ini, di situ ada satu tiang paling tengah itu tiang tiang penyangga, dan itu kami ibaratkan sebagai komando. Itu satu komando. Sehingga itu untuk tiang paling tengah, tiang penyangga. Lalu yang berikut ada 4 tiang. Ada 4 tiang berikutnya. Itu kami ibaratkan sebagai sebuah kekompakan. Kalau dari 4 tiang ini satu tiang tidak ada saja, maka repot. Tadi ibaratkan disampaikan Pak Ter bahwa satu saja juga lemah atau bahkan tidak ada, juga repot bagi satu kesatuan kita sebagai KSP Merandiate. Pengawas tidak ada misalnya, repot. Pengurus tidak ada juga repot, anggota tidak ada juga repot. Jadi keempat tiang itu mewakili sebagai suatu kekompakan. Lalu yang berikut, dari keempat tiang ini ada sikutu. Nah, sikutu kami ibaratkan sebagai suatu persaudaraan atau saling menopang. Jadi penting sekali siku itu ada. Itu bagian dari kita saling menopang satu dengan lain sebagai saudara dalam satu tubuh KSP Merandiate. Lalu kemudian juga di situ ada penghubung antara tiang satu dan tiang lain untuk mengikat persaudaraan itu kami ibaratkan sebagai kerjasama. Jadi harus memiliki kerjasama sehingga keempat tiang itu tetap harus kokoh berdiri, sehingga nanti jangan sampai tidak ada saling mengikat lalu satunya terlepas masing-masing. Itu kami ibaratkan seperti itu.
Dan yang terakhir ada fondasi, paling dasarnya itu kita memang tadi seperti yang diceritakan oleh Pater bahwa kita dibangun SI untuk berdiri dimulai dari memang fondasi yang kuat. Mungkin saya rasa itu pemaparan kami kembali ke kita. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 5. Di sini kami ambil ilustrasi yaitu motor. Awalnya kami juga bingung mau jelaskan bagaimana, tapi Romo di sini kami ilustrasikan bahwa setir dengan ban depan itu adalah penggerak. Di sini kami menunjukkan bahwa itu adalah kepala. Dan di sini butuh kekompakan. Ban depan dengan ban belakang butuh kekompakan. Ya. Jadi kalau penggerak yang di depan salah jalan, maka ban belakang juga ikut terjun. Di sini yang dibutuhkan adalah kekompakan. Bagaimana pemimpin membawa bawahannya untuk hal yang lebih baik. Yang berikut ya tentang kekompakan, yaitu ban depan dan ban belakang. Tidak boleh ada salah satu yang pincang. Kalau pemimpin pincang, maka ban belakang itu tidak berfungsi. Begitu sebaliknya, ban belakang tidak berfungsi, maka pemimpin juga tidak bisa jalan. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Ingin bertanya lebih dalam. Bagaimana kelompok melihat nilai-nilai sudah ditemukan di dalam ini, melihat di dalam kelompok KSPP? Ya, terima kasih Pakar. Kami berpikir tadi tentu dengan video dan pemaparan Pakar yang pertama, tanpa kekompakan kita tim, maka sebuah lembaga atau KSP mereka tidak akan berjalan. Di sini juga ada salah satu yaitu fungsi dari lampu atau penerang. Di sini kami sebagai seorang penasihat di dalam, tanpa penunduk jalan, tanpa perintis dari KSP Meradiate, kita tidak seperti ini sampai yang saat ini. Mungkin itu Pakar. Bapak Mama, kami menggambarkan pohon itu seperti CU, dan ada gambar Anona ini namanya Resa. Ya baik, kami akan mengilustrasikan seperti apa ini pohon yang kami gambarkan ini, bahwa sebuah CU atau sebuah koperasi itu bisa besar atau dia bisa bertumbuh itu berawal dari akar, ya, dari akar sini dia akan bertumbuh, ya, tanpa memiliki akarnya maka ini pohon tadi akan tumbang. Dan juga ketika tidak memiliki akar maka dia akan mungkin memiliki cabang maupun daun dan buahnya. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara manusia dengan alam dan pohon tadi. Ketika manusia mempunyai hati, mempunyai niat yang baik untuk menanam ini pohon, maka pohon ini akan tumbuh dengan baik, begitu. Akan tumbuh dengan baik, dan ketika sudah tumbuh begini akan ada kekompakannya di dalam situ. Di dalamnya kekompakan itu seperti apa? Ada pohonnya, ada rantingnya, ada daunnya, sampai dengan dia berbunga dan punya buah. Dan dari buahnya tadi bukan hanya buahnya saja, mulai dari pohonnya berfungsi untuk manusia, berfungsi untuk hewan maupun daun, bahkan sampai dengan buahnya itu berfungsi untuk manusia, begitu, dan hewan. Siapa tuh? Kelompok menulis di sini ada kerjasama, kekompakan, gotong royong, bersatu, peduli, Sistematis. Kira-kira di akar itu nilai yang mana di Alkitab? Nilai kerjasama. Nilai kerjasama. Jadi akar. Iya. Jadi akar dari pohon ini. Siapa? Kalau nilai gotong royong dimasukkan di mana? Kerjasama dan sama. Kekompakan. Peduli bersatu itu ditempatkan di mana? Peduli suruh Pater kami tempatkan di buahnya, dan ada burung kecil satu. Buahnya tadi bahkan rantingnya ini ada kepedulian terhadap
burung untuk bisa hinggap di situ, bahkan bersarang di situ, dan juga ketika berbuah bermanfaat untuk manusia. Begitu. Menarik, mungkin ini pohon ini menarik sekali ya. Karena apa? Goals dari pohonnya adalah buah. Goals dari KSP itu adalah kesejahteraan. Makanya mungkin kalau kelompok melihat apalagi fungsi batang, ya. Kalaupun kelompok KSP itu diterpa dengan berbagai macam tantangan, ada batang yang menopang. Ya, mungkin tadi kalau dilihat itu dalam kelompok, maka saya simak sekali kalau kelompok itu menarik. Ilustrasinya sangat menarik, itu sebuah paguyuban dilihat atau sebuah ibu. Terima kasih kelompok sudah menemukan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Baik, teman-teman, kita lihat secara bersama-sama. Ini adalah rumah. Mungkin sudah ada teman-teman juga tadi yang menggambar rumah. Kami juga membuat rumah. Yang pertama itu kami lihat, yang pertama itu adalah pondasinya. Itu adalah kami ambil di situ satu komando. Satu komando itu siapa? Pemimpinnya. Artinya ketika pemimpinnya itu memberikan contoh yang baik, maka di atasnya itu pasti akan mengikuti dan pasti akan berdiri dan berjalan dengan baik. Makanya kami pondasi itu kami memberi satu komando, yaitu pemimpin. Artinya memberikan dulu contoh yang baik, memberikan dulu pengarahan yang baik, baru kita bisa melihat yang lain. Kalau sudah tidak kokoh dari bawah, berarti yang lain itu tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya ada saling menolong dan juga kompak. Itu kami ibaratkan ini adalah tembok. Kalau tidak saling menolong dalam artian bahwa di sininya ukurannya 3 meter 40 cm, kemudian di sini 4 meter, tidak akan ada keseimbangan. Oleh karena itu harus ada saling menolong atau adanya kekompakan antara sisi kiri dengan sisi kanan. Artinya pengurus, pengawas, manajemen, kalau kita kompak, kalau kita saling menolong dan kalau kita saling sejalan, otomatis di dalam kita punya KSP ini akan berjalan dengan baik. Kemudian yang berikut ada atap CNI peduli. Artinya ini kita ibaratkan ini adalah KSP, kemudian kita peduli terhadap orang-orang yang ada di dalam KSP ini, di dalam rumah ini. Kemudian di atas, secara keseluruhan ini adalah kerjasama. Dalam satu buah rumah ini kerjasama. Artinya ketika dari pemimpinnya memberikan contoh yang baik, kemudian badan rumah itu semuanya kita bekerja sama dengan baik, maka KSP ini ataupun rumah ini dia akan berdiri dengan baik. Kemudian yang berikut ada ini apa yang ada itu baca keadaan. Kalau KSP ini dia mau maju terus, dia harus baca keadaan ke depan. Kalau mau dia mau berkembang, jangan stuck di depan, jangan stuck di satu tempat. Kita lihat di depannya bahwa kita harus maju lagi, otomatis kita harus lihat. Jadi ini antena ini. Coba kita lihat ini teman-teman pengurus pengawas, kayaknya kita harus menambah lagi kantor di sananya. Karena di sana itu belum banyak yang menjadi anggota. Nah ini sudah ini antena ini. Oke, kita pergi bangun komunikasi di sana, kemudian kita bisa mengajak orang untuk bergabung bersama dengan kita. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kerjasamanya itu kembali lagi, Anda susah saya bantu, saya susah Anda bantu. Artinya di dalam kita itu harus sama-sama kerjasama. Kalau Anda susah kita bantu, terus kita susahnya Anda tidak bantu, bagaimana? Berarti tidak ada kerjasama. Kira-kira seperti itu dari kelompok PJ. Hadapi selama ini banyak, salah satunya itu mungkin anggota kami, sekian banyak anggota, banyak yang kurang memahami bagaimana kredit union itu sesungguhnya. Jadi kurang memahami kredit union itu sesungguhnya, sehingga banyak anggota yang lalai seperti yang disampaikan oleh Pak Domi tadi. Lalu berikutnya juga karena tidak memahami kredit union itu sesungguhnya, mereka malas untuk mengikuti pendidikan yang dilakukan oleh KSP Meranti Ate, sehingga itu yang menyebabkan, salah satu penyebab terjadinya kelalaian yang begitu tinggi. Kita apresiasi. Saya akan menjawab tentang keadilan dan kebijaksanaan.
Jadi selama ini kan di dalam KSP Meranti Ate, ya saya rasa bahwa sudah ada persus yang dibuat oleh pengurus, di mana itu yang akan diikuti, baik itu pengurus, pengawas maupun untuk anggota. Dalam hal ini untuk anggota, bagaimana dalam penyaluran pinjaman, itu salah satu contoh. Itu sesuai dengan bagaimana keadaan anggota tersebut. Ketika dia membutuhkan pemberian pinjaman itu tidak harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kadang-kadang anggota minta tidak sesuai dengan kebutuhan, jadi kita memberikan sesuai dengan kebutuhan anggota tersebut, begitu. Lalu tentang SAU, pemberian SAU itu berdasarkan simpanan atau pengembalian pinjaman, dalam hal ini pemberian bunga itu. Jadi tidak semua anggota SAU-nya itu sama, pasti beda-beda, jadi itu adil begitu. Simpanannya sedikit, SAU-nya sedikit, simpanan banyak, SAU-nya banyak begitu. Mungkin itu salah satu. Kami lebih kepada melayani. Baik, sesuai dengan pilihan itu, dan kami memiliki beberapa catatan. Apakah dan bagaimana menghidupi nilai-nilai Kristiani itu dalam KSP Meranti Ate dalam hubungan dengan melayani? Kami yang pertama harus ada saling terbuka satu dengan yang lain. Lalu kemudian kenapa harus saling terbuka? Karena sering terjadi selisih paham atau miskomunikasi. Lalu yang kedua juga harus saling memaafkan. Ini juga berhubungan dengan nilai-nilai yang kita harus bangun dalam KSP Meranti Ate. Saling memaafkan ini antara pengurus, pengawas, juga dengan manajemen, dan antara manajemen dengan manajemen, pengurus dengan pengurus, pengawas dengan pengawas, begitu pun sebaliknya dengan termasuk dengan anggota. Lalu kemudian saling menerima kekurangan. Jadi juga dalam hubungan dengan kerjasama pengurus, pengawas, anggota, juga kita harus saling menerima kekurangan yang ada. Itu bagian dari kami saling memaafkan. Lalu yang berikut, poin C dalam soal nomor 1 itu, di situ juga ada solidaritas. Bagaimana kita saling merasa kesakit antar satu dengan yang lain. Lalu kemudian D, di situ pada dasarnya memang CU dibangun dengan kasih, di mana tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota, maka kami juga memasukkan kasihnya adalah satu dasar. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah dan bagaimana menghadapi tantangan untuk menjalankan KSP Meranti Ate? Yang pertama, yang merupakan tantangan itu adalah salah satunya itu SDM. Kualitas SDM baik itu dimulai dari pengurus, pengawas, manajemen, dan anggota. Ini salah satu tantangan. Nah, untuk mengikuti perkembangan, maka memang hal pertama yang harus disiapkan lebih dulu adalah SDM. Nah, yang harus kami lakukan bagaimana kami menghadapi ini, yang pertama itu harus lebih perbanyak mengikuti pendidikan dan latihan, bahkan kita juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada anggota. Kami untuk pertanyaan pertama itu, apakah dan bagaimana nilai-nilai Kristiani itu dapat dihidupkan di dalam KSP Meranti Ate. Yang pertama itu berbicara tentang jujur. Itu bagaimana kita bekerja dengan jujur sehingga anggota yang kita sudah kumpulkan begitu banyak ini dapat mempercayai kita di dalam kita mengelola keuangan mereka. Artinya kalau kita sebagai manajemen, sebagai lembaga ini, kalau kita sudah jujur dalam hal kita mengelola dengan baik keuangan ini,
transparan dalam kita melaporkan keuangan ini, maka otomatis anggota-anggota yang ada di dalam KSP kita ini akan tetap bertahan bersama dengan kita. Contohnya, misalnya kita sebagai staf lapangan ataupun juga sebagai ketua-ketua pospel. Syukur sekali bahwa hari ini kita boleh hadir bersama-sama pada saat ini, di mana kita harus mengumpulkan uang itu, kemudian kita harus membawanya kepada lembaga atau di dalam kantor. Jadi yang kita harus hidupkan itu adalah bagaimana kejujuran kita di dalam menerima keuangan itu, kemudian kita membukukan dengan baik, dan pada akhirnya otomatis anggota kita itu akan bertambah dan akan mempercayai kita. Dalam hal apa juga? Dalam hal kita melaporkan pada akhir tahun. Tentunya kita harus melaporkan secara transparan, sehingga anggota-anggota yang ada di dalam kelompok kita ini, di dalam KSP ini akan bertahan dan akan terus untuk kita maju ke depan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menghidupi tentang rendah hati. Tentunya kita sebagai leadership, kita sebagai pemimpin, kita harus rendah hati. Jangan sampai contohnya ketika kita sudah menjadi pemimpin, kemudian kita berada di atas, paling atas langit, pada akhirnya kita tidak rendah hati lagi, kemudian anggota tidak suka dengan kita lagi. Pada saat kita turun di lapangan, pada saat kita bertemu dengan anggota, jangan sampai kita menunjukkan kepemimpinan kita, kemudian kita merasa bahwa kita adalah seorang pemimpin. Ingat, kita juga ini adalah bagian daripada anggota yang diberikan tanggung jawab oleh anggota, sehingga kita harus rendah hati. Kalau seandainya ada anggota yang menanyakan yang sekiranya itu tidak diketahui, tentunya kita harus menyampaikan dengan hati. Seperti di dalam manajemen itu ada yang namanya 5S. Ada senyum, salam, sopan, santun, dan sapa. Dan disampaikan oleh teman-teman tadi itu, dan di sini perlu kami sampaikan, yang pertama itu SDM yang belum mencukupi. Artinya dengan adanya digitalisasi yang ada pada saat ini, dari pengurus sampai dengan manajemen itu, semuanya itu belum memahami secara keseluruhan. Ini menjadi salah satu tantangan yang ada di dalam kami, sehingga perlunya adanya penyesuaian. Tahu dan tidak tahu, mau dan tidak mau, kita harus mengikuti perkembangan yang ada pada saat ini. Mungkin itu tantangan yang dihadapi pada saat ini di KSP Meranti AT. Sekian dan terima kasih. Memberi sedikit pun kesimpulan atau keputusan tentang hasil diskusi Bang Paman. Tadi saya mengatakan itu rekomendasi, ya, itu rekomendasi. Kalau dilihat bagaimana nih, tadi teman-teman sudah menyaringkan sendiri apa tantangannya, nilai-nilai itu seperti apa dihidupi di dalam KSP Meranti AT. Oke. Dikala kita duduk di tepi pantai, memandang ombak di lautan yang kian menepi, cepat dalam mengakhiri derutnya air, suara ini menggerakkan jiwa kita. Surya suara gitarku mengarutkan melodi tentang kita. Ada hati memandang bersatu dengan seluruh jiwa, bercurah itu. Ada hati memandang bersatu dengan seluruh jiwa, bercurah itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu,
hatiku karena selalu hatiku damai, jiwaku tetap di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tetap bersamamu. Merasa damai. Oleh karena itu saya ingin menutup rekoleksi kita dengan kata-kata hari ini. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Oleh karena itu Bapak Mama, saya Patri Iman CSSR mengucapkan ubur-ubur ikan lele. Tuhan memberkati le. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, untuk pastor juga yang sudah memberikan bimbingan ya, bimbingan spiritual, rohani, agar kita bisa saling membangun rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain dalam tubuh KSP Meranti Ate. Baik, sebelum kita melanjutkan dengan mata acara-acara yang lain, kami mohon Pater kita untuk mengabadikan momen ini dalam sesi foto bersama. Sebutkan visi dari KSP Meranti Ate. Visi. Kalau saya tidak salah ada 1, 2, 3, 4 kata kunci. Ya, kalau saya tidak salah. Oh, silakan Pak. Saya kasih clue menjadi kredit union yang menjadi KSP Meranti Ate yang tangguh, mandiri, dan terpercaya. Bapak sudah dapat 2 ya. Pertanyaan saya, apa tema utama rekoleksi kita? Bahasa Inggris tadi. Oke, Mama, terima kasih. Keluarga-keluarga, pengurus, pengawas, manajemen KSP Meranti Ate. Baik, setelah kita melakukan sesuatu bersama, selanjutnya dimohon kesediaan dari Bapak Ketua Pengurus KSP Meranti Ate untuk menutup acara kita dulu sebelum kita mulai. Terima kasih kepada Pater Immanuel yang telah membawa rekoleksi pada hari ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu, kalau kita betul-betul mendalami sekali tadi itu, rasanya tidak cukup, mau lagi begitu. Apalagi ketika ditutup dengan lagu kemesraan itu, seolah-olah bahwa kita rekoleksinya itu 1 malam 2 hari. Sekali lagi kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Pater Immanuel boleh membawakan materi untuk kami semua, dan ketika kami melihat tadi itu teman-teman semua sangat antusias, sangat berperan bersama-sama untuk bagaimana kita mengikuti rekoleksi ini. Harapannya untuk berikutnya, kedepannya kita tetap terus melaksanakan ini sebagai salah satu bukti bagaimana kita terus membawa dan terus menata KSP kita ke arah yang lebih baik. Dan juga untuk teman-teman semua, Bapak Penasihat, pengurus pengawas, serta semua manajemen serta keluarga, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan ini sehingga kita betul-betul sama-sama saling mengenal satu sama yang lain. Dan setelah ini kita akan lanjutkan dengan evaluasi tentang kegiatan kita RAT yang kita sudah lewati secara bersama-sama tanggal 20, sehingga menjadi bekal kita untuk kegiatan berikutnya. Ketika kita melaksanakan lagi kegiatan tahun berikutnya, menjadi pembelajaran pada hari ini. Betul sekali bahwa evaluasi itu adalah kunci bagaimana kalau kita mau maju ke depannya. Kalau kita belajar dari pengalaman hari ini yang kita salah, berarti ke depannya dari pengalaman itulah yang menjadi guru untuk kita semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu, dan dengan rahmat Tuhan kegiatan rekoleksi kita pada siang hari ini saya tutup dengan resmi. Meranti Ate, satu hati, saling membantu, asik-asik, jos. Siap? 1, 2, mulai! Goyang!
Tolong bangun, hilangkan satu kursi. Kasih hilang satu kursi ya. Lihat ke depan, lihat Ibu Melan. Oke, dalam hitungan 1, 2, musik. Goyang peng. Goyang. Goyang. Asik. Tahu peng. Taruh. Iya, goyang. Asik. Putar sampai bawah. Bagus sih, beruntung. Adi. Oke, bangun. Adi. Adi sudah tereliminasi. Oke, hilang Baterai. Sisa 3. Iya. Jangan dipegang kursinya. Oke. Iya, sampai bawah dong. Kulik sampai bawah. Asik. Asik. Taruh. Kulik dia. Siap, habis ini ibu-ibu 7 orang. Asik. Sama-sama duduk. Oke, ukur Pak. Ukur. Luang kere. Oh, Mas Bapak Oke, Bapak ketua. Pak Gusti. Bang Anu. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus, Bapak Penasihat, dan Bapak Ibu Pengurus, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Ketua Pospel, juga Bapak Ibu keluarga kita masing-masing, anak-anak yang sempat hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Baik, hari ini kita sudah melakukan satu kegiatan kita, yaitu refleksi, dan saat ini kita akan masuk pada evaluasi kegiatan RAT kita yang telah terlaksana pada tanggal 20 Maret 2024. Sebelum saya memulai kegiatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan baik sehingga RAT boleh berjalan baik. Juga terima kasih kepada Bapak Penasihat, Bapak Ibu Pengurus, dan pengawas yang telah mendukung sehingga terlaksananya kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ke evaluasi. Yang jelasnya bahwa kegiatan RAT kemarin itu secara umum dia berjalan dengan baik. Mari kita tepuk tangan.
KSP Marandi AT. Sekali lagi menyampaikan limpah terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus, pengawas, terlebih khususnya Bapak saya. 2 hari dia tinggal bersama dengan kami. Itu luar biasa, dia tinggal bersama dengan kami. Tepuk tangan dulu. Besoknya itu baru dia pulang juga setelah makan pagi Bapak baru pulang juga itu. Kemudian terima kasih juga untuk manajemen. Dan yang paling terpenting, tujuan kami, tujuan saya, tujuan teman-teman semua bukan untuk mengintimidasi satu yang lain, tetapi hanya demi dan untuk supaya dia lebih baik lagi di KSP ke depannya, mengikuti perkembangan yang ada. Dan dengan rahmat Tuhan dan izin kita semua, panitia RAP tahun buku 2024 saya bubarkan dengan resmi. Terima kasih untuk kita semua, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ketua Pengurus, Ketua Panitia tahun buku 2024 KSP Marandi AT yang sudah resmi ya, evaluasi dan pembubaran panitia. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua yang ada di sini.